Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotaril, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Dwi-nya Assalamualaikum warahmatullahi gimana? wabarakatuh. Selamat malam, Pak Saril. Selamat Ya, malam, Pak Kabit. Wah, Pak Kabit bapak. apa Alhamdulillah, kabar bersyukur. Kotaril? Iya, Tuti. alhamdulillah. Oke. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Kita santai saja, santai-santai. Siap, Iya. Pak. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ramlan. Waalaikumsalam. Nah, Tebo gimana, Pak Ramlan? Aman, insya aman. Aman. Hari ini penutupan agenda apa PKA Angkatan Duo. Oh hari ini Pak ya. Oh, Ya. itu Pak ya. Oh, oh. Jadi Alhamdulillah. dari 41 peserta, 31 sangat memuaskan, 10 orang memuaskan. Tidak ada Alhamdulillah. yang ditunda. Alhamdulillah. Iya, tidak ada yang ditunda. Oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Pak Romlan, Pak Edwin, Pak Jas Juli. Jadi, malam ini rencananya saya akan memaparkan sedikit saja, tapi mungkin kita sebentar saja ya. Temuan-temuan yang didapat pada saat kami seminar akhir kemarin. Ya, jadi temuan-temuan itu dari masukan-masukan penguji. Kebetulan kemarin di kelompok khususnya saya itu pengujinya itu dari BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Pak Octavianus Tampu Bolon namanya. Ya. Jadi bagus sekali beliau itu menguji. Jadi beliau menguji itu memang berdasarkan kisi-kisi atau berdasarkan poin-poin yang diujikan seperti yang saya jelaskan waktu kita belajar sebelum pembimbingan. Ada kan pada hari Senin kalau tidak salah waktu itu. Hari Senin setelah bapak-bapak nih evaluasi akademik ada pembelajaran merancang aksi perubahan, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan implementasi aksi perubahan. Nah, waktu itu kalau tidak salah saya ingat di paparan saya itu ada penjelasan tentang poin-poin yang dinilai dalam laporan aksi perubahan. Ya, ngomong-ngomong Pak Junaidi gelap-gelapan nih Pak Junaidi. Mati lampu apa di itu di Di Bangkok? izin Pak dalam Kali. mobil Pak, Oh, dalam mobil kira mati dalam lampu. mobil apa balik-balik ke dusun jemput anak. Loh, kok balik ke dusun jemput anak? Saya kan dusun saya lain, bukan di Bangko nih Pak. Ada berapa nih lagi Pak? Oh, gitu. Oke, oke. Ya, Lanjut Pak. Pak, tapi hati-hati aja tapi Pak. tetap tapi tetap harus hadir karena lalamu tidak dengar suara Pak Ariel kan. Alah, guys. Iya, Jadi malu. karena Pak suara Pak Rajawi, Pak Ariel nih Rajawi. jiwa muda tuh meronta jadinya. Oh, aduh, 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 aduh. Hmm. Nggak apa-apa Pak Jali. Off cam juga nggak apa-apa dimatiin kamera nggak apa-apa kalau mau dengar. Eh, Siap, eh, siap Pak. Siap, Pak. iya. Tapi ndak Abdul rasanya Pak kalau ndak pakai pakai daun kamera. Oh gitu ya. Iya, Iya tapi Pak. tapi Terus karena Bapak ada sambil apa Pak? nyetir itu kaget tiba-tiba pas Pak Rozal nyopir di belakang tuh ada yang manggil kaget. Nggak apa-apa Pak. Terus Pak lanjut Pak. Nyimak. Pak ya, ya kaget. Hati-hati Pak, ada yang manggil bang, satenya bang katanya. Kalau cewek laju Pak. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh, Pak Haji Masud. Ya, Apa Oke. kabar? salam kangen Pak Haji Sali. Ya, Ya, Pak jadi Juhen. saya Pak ulang Juhen tuh ngapa kembali nak ya. dikawal dengan Ayu nian tuh? Siapa itu Pak? Pak Juhen. Oh Pak Juhen. Pak Halo, Juhen tuh dikawal dengan Ayu nian tuh ngapo? Assalamualaikum. Oke. Bentar, Ya, ada ada anak. jadi Anak. Oh, saya paham aku. mengingatkan kembali ya. Kita ingatkan kembali. Jadi bagi yang baru join, jadi ya malam ini kita coaching. Nanti setelah ini mungkin mendengarkan laporan progresnya. Tapi saya ingatkan kembali temuan-temuan yang kami dapat pada saat seminar kemarin, ya. Pada saat seminar evaluasi aktualisasi
di kelompok angkatan 2 yang penutupannya hari ini. Ya, jadi diingatkan kembali Bapak-Bapak bahwa ini format laporan kita ya. Kenapa? Ini format laporan kita. Nah, format laporan kita ini. Nah, jadi mulai sekarang Bapak-Bapak ini sudah bisa untuk menyusun draft laporan ini paling tidak bab 1 dan bab 2. Ya, paling tidak. Karena bab 1 dan bab 2 ini diambil dari rancangan. Nah, kalau kemarin waktu seminar ada perbaikan yang disarankan oleh penguji, nah langsung saja diperbaiki untuk di bab 2 ini. Ya, untuk di bab 2 ini. Nah, gitu. Ya. Oke, nah kenapa ini saya perlu sampaikan dari awal supaya nanti jangan sampai ketika misalnya kita mau bikin laporan nanti, tahu-tahu waktu yang mepet yang ini belum selesai, ya. Atau ketika kita mau bikin laporan ada eviden yang belum kita siapkan, ya. Jadi ingat kita harus mempersiapkan eviden, ya, menunjukkan eviden. Karena yang ditanya penguji itu ya evidennya itu yang ditanya penguji itu, ya. Yang ditanya penguji itu evidennya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi ini formatnya. Ini formatnya. Nah, ini formatnya. Jadi untuk saat ini mungkin bisa bab 1 dan bab 2 ini bisa masuk nanti. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, ada ceramah itu ya. Oke. Pak Edi, Pak. Iya. Baik. Jadi gitu ya. Alhamdulillah. Dari ini bab 1 dan bab 2 ini sudah bisa mulai dikerjakan. Nah, untuk yang bab 3 sebenarnya sudah bisa mulai dikerjakan. Ya. Oke. Baik, mungkin saya langsung tunjukkan saja catatan-catatan yang kemarin ada dari penguji. Ya, mungkin ini bisa kita masukkan nanti ke dalam laporan kita nanti yang saya masukkan dari penguji. Oke. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin, hadir Ya. langsung bersama Nah, ini. Kabupaten Musi Ya, Banyuasin. jadi ini ya. Bapak AKBP Saya langsung saja, kebetulan waktu itu langsung saya catat di WA. dan juga yang kami hormati dan Nah, langsung saya catat di WA. Oke. Gimana Bapak Ibu bisa dilihat ya? Kan ya? Nah, ini ada beberapa catatan. Ya, ini beberapa catatan. Oke. Ya, ini beberapa catatan. Nah, kita lihat dari mana ini? Yang ceramah tuh dimatikan dulu mic, no, tak dengar. Ya, ya. Jadi, oke. Ini ada beberapa catatan yang sempat saya record waktu itu, waktu ujian itu saya sempat record. Saya mencatat apa namanya itu masukan-masukan dari penguji ini yang sempat saya record ya. Ya, oke. Nah, untuk yang seperti ini, yang saya katakan ini tadi mana tadi? Bentar. Yang ini, yang ini kan, ini kan bisa diambil di rancangan ya. Nah, yang bab 3 dimulai dari deskripsi proses kepemimpinan. Nah, si proses pemimpinan bagian A ya, bab 3. Nah, nanti Bapak Ibu, mana tadi ya? Hilang. Bentar. Saya tutup lagi. Nah, Bapak Ibu, ada temuan yang kemarin itu di angkatan 1 dia mengatakan bahwa yang ini penguji Pak Tampu Bulan itu menyarankan bahwa poin ke sini kepemimpinan ini yang saya kasih ini kepemimpinan kinerja bukan hanya teori ya bukan hanya teori. Jadi kalau kita lihat di bab ini kembali kita ke bab ini kan deskripsi proses kepemimpinan poin A. Nah, ini Bapak ini boleh menggunakan teori tapi sedikit saja teori. Apa yang diceritakan di sini? Di sini diceritakan bagaimana proses kepemimpinan, bagaimana Bapak Ibu memimpin aksi perubahan, dideskripsikan, ya, dideskripsikan, ya. Oke, dideskripsikan. Jadi bagaimana dimulai dari ini kata penguji kemarin itu bisa dari perkegiatan. Tapi yang lebih pasnya sebentar, saya ada
ada contoh yang disampaikan oleh peserta yang tadi sempat waktu itu dikritisi oleh penguji. Ya, yang dikritisi oleh penguji yang katanya ini harus ditambah lagi katanya. Jadi bukan hanya berbicara teori. Sebentar. Kita ambil sampel satu ya. Ada satu. Kita ambil sampel satu. Sebentar saya buka dulu filenya. Sabar ya Bapak-Bapak ya. Buka dulu filenya. Oke. Ya. Iya, sebentar Bapak-Bapak ya. Sabar ya. Saya buka deskripsi hasil poin. Saya cari dulu ya halaman berapa itu. Oke, kemarin di mana taruh kan? Ini nanti dimasukkan di YouTube, Kut, biar nanti kami bisa membuka ulang. Oke, nah ini ya. Jadi ini contoh yang kemarin yang sempat dikritisi, saya ambil contohnya. Nah ini kan bab 3 ya. Jadi bab 3 deskripsi hasil kepemimpinan kinerja. Yang itu ya. Bab 3 tadi yang saya tanya tadi. Kemudian isinya satu deskripsi proses kepemimpinan. Nah, deskripsi proses kepemimpinan, nah yang si peserta ini ini bersifat teori. Ya, dibagi membangun integritas anggota kinerja organisasi. Nah, ini teori semua. Oke, nah ini teori semua dimasukkannya. Nah, ini kemarin dikritisi oleh penguji. Kalau ini teori Bapak katanya. Sedangkan katanya cerita Bapak sendiri bagaimana membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi sehubungan dengan aksi perubahan belum tergambar. Nah, ini kan. Jadi ini teori. Juga ke poin kedua. Poin kedua ini ya, mana poin keduanya? Oke. Jadi katanya ini kalau kita lihat sini kan hanya bersifat teori semua ini. Dari teori semua. Ya. Oke. Nah, kemudian pengelolaan budaya kerja juga belum masih bersifat teori. Nanti Bapak-bapak ini silakan dikarang yang menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan berdasarkan aksi perubahan. Misalnya di aksi perubahan tersebut bagaimana seorang agen perubahan atau project leader dalam pengelolaan budaya kerja. Apa yang dilakukannya. Nah, gitu. Kalau ini kan masih bersifat teori-teori nih. Nah, teori-teori ini kan. Nah, ada dia yang masuk, ada yang masuk ke sini dia. Nah, ada masuk ketika dia menjelaskan tentang optimalisasi aplikasi yang digunakan di aksi perubahannya, ya. Nah, ini ada dia menunjukkan ini, ya. Oke. Nah, ini tapi ini sedikit katanya, ya. Kemudian membangun jejaring kerja dan kolaborasi. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi. Nah, ini ada yang bagus, yang menurut Bapak itu yang bagus, yang harus bisa nanti kalian Bapak tiru ya. Isinya. Kalau narasinya ini masih masih teori. Nah, katanya yang ini yang bagus katanya. Jadi si yang peserta ini dia membandingkan perubahan peta dan pengaruh stakeholder. Ya, dia lihat. Dia kemudian ini yang di awal, semula yang di rancangan katanya, misalnya di Laten itu tidak ada media. Media diletakkannya waktu itu di sini, di Depender. Ternyata setelah dia melakukan aksi perubahan selama 2 bulan, dia menyadari bahwa media ternyata peran media ini kurang tepat kalau di Depender. Lebih tepatnya di Laten. Kenapa katanya? Pengaruhnya besar tapi manfaatnya tidak terlalu besar. Kalau ini eh, kepentingannya besar, katanya pengaruhnya kecil kan, Depender kan. Nah, ternyata pengaruhnya besar. Besarnya di mana? Nanti di bab selanjutnya pada saat diseminasi dan publikasi di bab 4. Nah, itu. Ya. Contohnya, ya. Kemudian ada yang berpindah yang menurut dia promotor tapi ternyata pengaruhnya tidak terlalu besar. Maka dia pindah ke Depender. Nah, ini bisa jadi kita jadikan acuan ya. Bagaimana yang dia yang sini tadi.
Nih, membangun jejaring kerja dan kolaborasi. Nah, gitu ya. Nah, ini kemarin sempat dipuji sama Bapak itu ya Pak Penguji bahwa yang ini tergambar katanya, tergambar kelihatannya ya. Oke, dan jelaskan satu-satu kenapa itu. Itu yang di poin A. Poin A yang ini, poin A bagian dari bab 3 ini kan. Nah, poin A. Nah, poin A. Oh, ini sudah ini ya. Bab 3 ini nih. Ini kan dia B-nya 1 sama saja sih 31 atau A. Jadi deskripsi proses kepemimpinan. Nah, ini yang dijelaskannya. Kemudian yang B-nya capaian. Nah, dan yang ini yang terpenting. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu persiapkan evidennya supaya nanti tidak kelabakan. Oh, ini evidennya mana ya? Belum ada evidennya. Nah, yang terpenting ini katanya. Nah, capaian, ya capaian. Capaian dan bukti perbaikan kinerja organisasi. Nah, boleh menggunakan dia ini bikin dia sendiri sebenarnya ini. Ya, ini bagaimana realisasinya, kapan dilaksanakan ya, kemudian ini rencana pelaksanaan ternyata ini, kemudian realisasi yang muncul apa yang didapatkan apa, evidennya katanya. Ya, oke. Nah, nah ini mulai dia yang capaian ini jelaskan satu-satu. Ini kan persiapan pelaksanaan yang satu kan, milestone-nya kan, ini milestone-nya kan. Kemudian ini kegiatannya. Oh, saya besarkan sedikit ya, biar kelihatan. Nah, itu. Nah, ini ya. Oke. Ya, ini kan di sini. Nah, di sini kan ini kan milestone 1 persiapan perencanaan perhitungan kebutuhan bla 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 ini. Nah, ini kegiatan-kegiatannya, ya kegiatan-kegiatannya. Nah, kemudian di sini jelaskan bersatu-satu persiapan perencanaan seperti tadi, ya pengumpulan dasar kemudian memiliki. Dia jelaskan, narasikan, ini narasikan bagaimana ini ya dia prosesnya, proses pelaksanaannya. Nah, kemudian sini ada, baru evidennya apa sini? Evidennya kan, misalnya evidence surat keputusan tim efektif. Ini evidennya. Nah, kemudian eviden lagi ini yang tim kerja, yang tim efektif. Ya, ada mentor, ada project leader atau agen perubahan, kemudian ada coach. Dan ini timnya. Tim dia ada 2 orang, tim eksternal dan kemudian koordinator tim IT katanya. Nah, kemudian ini eviden dia pada saat konsultasi karena di sini ada keterangan dinarasikannya bahwa nah ini kan penulis melakukan komunikasi yang insentif dengan Widya Iswara ini selaku coach katanya. Maka dia melampirkan evidennya ini. Makanya malam ini Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu sambil menyimak ini di screenshot ya. Bisa kan screenshot Zoom. Nah, nanti ya nanti begini. Nah, nanti lampirkan di sini. Nah, ini buktinya. Jadi kegiatan coaching bersama coach via Zoom kata 23 Juli di keterangannya. Nah, kan ini ya. Oke, kemudian ini dan foto-foto itu harus seperti keterangan. Berarti katanya rapat persiapan pembentukan tim. Ini kegiatan pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua pembentukan tim pengkajian katanya dan sebagainya ini. Sama juga. Ya, ada narasinya. Kemudian dia ada evidennya, fotonya. Dan ini yang harus Bapak. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, Bapak-bapak ini lihat kembali milestone-nya yang sudah dikerjakan itu evidennya harus disiapkan, ditentukan. Nah, kan ini orangnya nih, ini orangnya. Nah, ini ya. Nah, ini orangnya nih. Ini pada saat dia koordinasi dan yang mendapat pujian juga dari tadi Pak dari penguji ke Bapak peserta ini bahwa di sini ada saya masukkan di poin ke sini. Nah, ya, stakeholder harus dimasukkan, harus ada eviden katanya. Stakeholder yang dimasukkan harus ada eviden. Jadi, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu misalnya yang tadi mana tadi ya? Nah, ya, aduh, yang ini lagi dia kembali. Bentar, saya kecilkan dulu. Mana tadi yang laporan tadi? Bentar, saya stop dulu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu, di mana tadi ya? Oh, di sini. Ini kan dari katanya kan stakeholder yang dimasukkan harus ada eviden, gitu ya. Nah, jadi si peserta ini, nah Bapak ini dia yang dituliskan di sini, yang di stakeholder di sini, yang dimasukkan di sini, ada semua surat dukungannya
Dan itu mendapatkan nilai lebih di mata penguji ya. Ya, jadi kan stakeholdernya ini banyak ya. Nah ini kan ada berapa ini? Ya, Sekda katanya, kepala BPD, sekretaris ini dan sebagainya. Ini ada semua. Dan disampaikan di sini di kegiatan berkoordinasi dengan stakeholder, evidennya ada semua di sini. Nah, dan ini, jadi buat keterangan ini dengan katanya dia dengan PUPR, kemudian Bapeda dan sebagainya kan, Perkim, kemudian BPKAD dan seterusnya ada semua nih. Nah ini, jadi eviden dia ketika meminta dukungan ke stakeholder, ya, ke bagian hukum dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu lihat kembali yang stakeholder yang Bapak Ibu itu ada berapa. Misalnya ada 10, nah 10 itu minta semua surat dukungan. Seperti ini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya dukungannya jarak jauh, mungkin ini kan tatap muka langsung. Kebetulan kan karena dia ini kan yang tapi dia ada juga dia mendapatkan dukungan dari pusat malahan. Nah, ada waktu itu disajikannya di dalam tayang ada, ya. Oke. Jadi bisa juga foto ini atau surat ini. Ini surat contoh surat dukungannya, ya. Oke. Nah, jadi setiap kegiatan ada evidennya. Kegiatan pengembangan kompetensi, kegiatan ini kan, kemudian kegiatan sosialisasi, ada penguatan SDM, ada semua. Nah ini, ya, ya, Bapak ini sebenarnya tidak membuat aplikasi, Bapak ini. Dia dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dia ada aplikasi namanya Inaris katanya. Nah, dia mengoptimalkan itu, pemanfaatan itu, ya. Nah, ini kan BNPB, Badan Nasional, dia sempat ke ini kan, konsultasi tengah aplikasi ini ke Inaris, ke ini BNPB, ini di pusat ini. Nah, ada evidennya, ada fotonya dan ini surat dukungannya. Dia mendapatkan dukungan. Nah, gitu, ya. Nah, ini, oke, dia ada before after-nya, ada questionnya dan sebagainya itu. Jadi setiap kegiatan ada, ya. Setiap kegiatan ada evidennya, ya. Misalnya kecamatan apa dia pendataan perhitungan kerusakan kerugian ada nih. Kecamatan ini, kecamatan yang ada di situ kan misalnya Kecamatan Muara Bungo, Kecamatan Batin dan sebagainya. Nah, dia ada evidennya. Masing-masing ini di Rimbo Tengah, di Batin 3 dan sebagainya ada evidennya di sini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk bab 3 capaian itu ya, itu yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa menunjukkan eviden-evidennya, bukti-bukti bahwa sudah melakukan kegiatan. Ya. Nah, ini kegiatan ketiganya evaluasi. Tahapannya kan ada dibagi tiga besar pentahapannya. Oke. Nah, ini ada buktinya ini pada saat ke mentor dan nah, oke, nah ini udah beda lagi. Ini pengembangan kompetensi. Nanti pengembangan kompetensinya nanti. Ya, oke. Jadi ini tadi. Jadi stakeholder dimasukkan harus ada eviden, ya. Harus ada paling tidak surat dukungan. Kalau tidak foto, kalau ada foto surat dukungan, ya. Oke, itu yang kedua. Oke, jadi kita bisa bab 3. Yang pertama tadi kepemimpinan kerja bukan hanya teori. Yang kedua stakeholder dimasukkan harus ada eviden yang dimasukkan dalam bab 2. Ya. Oke. Nah, apa isinya tadi? Kita kembali ke pemimpinan kerja bukan hanya teori. Ini saya catat juga nih. Bapak Ibu bercerita bagaimana kepemimpinan kerja selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan melakukan aksi perubahan itu, bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kepemimpinan kinerja. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa untuk situ dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bicara tentang pengembangan kompetensi. Oke? Oke. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan tentang kepemimpinan kinerja dan itu tadi kepemimpinan kinerja dan capaian, cara mendeskripsikan capaian. Ya, Izin Pak, ya Assalamualaikum. silakan Pak Razali, gimana Pak Razali? Izin Pak, ini mengenai surat dukungan Pak. Dukungan itu misalkan kalau saya kan ada yang dari Kominfo, terus pimpinan DPRD, terus ada dari LSM dan media, terus ada dari universitas, yang mana LSM dan media dan universitas ini sebagai penyebaran informasi
melalui mereka yang nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat, Pak. Nah, Hmm. untuk surat dukungan itu, Hmm. kalau dukungan dari mentor itu kan kita pakai kop surat sekretariat DPRD, Pak. Nah, Hmm. apakah kita kalau dukungan yang dari lain instansi itu pakai kop surat mereka atau tetap pakai kop surat kita, Pak? Ya, kalau misalnya memberikan dukungan itu kan biasanya kop surat itu kan pimpinannya ya. Kalau dinas Ya, kepala dinasnya gitu ya. Kalau sebatas kabid atau sekdis tidak usah pakai kop, oh, siap, siap, tidak usah pakai kop, tidak usah dipakai dan tidak usah juga dipakai cap kan. Biasanya kan siap, Pak. kalau kop itu kan korelasinya ke cap dan surat yang ada kop itu biasanya dia eh, pimpinan OPD kepala dinas itu. Ya, Makanya kalau mungkin kalau atas ya ini Pak, mungkin atas nama, tapi kalau kita tanpa kop itu kan tidak boleh kita menyebutkan jabatan, Pak. tidak menemukan bukan jabatan siapa. Untuk rekan-rekan kita yang lain itu, Pak. Oh, yang memberikan dukungan. Iya, Nah, bentar ya. Nah, kalau atas nama ya artinya atas nama pimpinan pakai kop dia, Pak. siapa? Hmm. Jadi mungkin kan seperti saya kabit tik di Kominfo itu, Hmm. arti nantinya mereka pakai kop surat Kominfo atas nama Kepala Dinas Kominfo, Hmm. kabit tik di banyak itu, Pak. Oh ya. Ya, Itu tata naskahnya ya, tata naskah dinas. siap. Ya, Pak. Oke. Ya seperti itulah. Siapa? Siapa? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, itu ya. Izin, Coach. Gimana Pak Edwin? Nah, mohon izin, terima kasih, Coach. Saya mau tanya, Coach, terkait dengan capaian aksi perubahan. Kan kita sudah merancang milestone yang sudah kita sampaikan pada saat seminar awal kemarin. Hmm. Apakah nanti itu ada revisi milestone, Pak? Maksudnya Bisa. ada kegiatan yang memang yang tidak terencana, tapi itu diperlukan untuk aksi perubahan. Ya Ini bisa. tuh, Pak. Ya, nanti dikembalikan lagi ke bab 2 Pak Edwin, dikembalikan ke bab 2. Kan di bab Oh 2 gitu itu ya. kan rancangan. Artinya, Ah, kalau misalnya ada penambahan kegiatan di milestone, di rancangan yang di bab 2 itu dirubah, langsung sudah ditambah. Karena rancangan di oh, sini, direvisi. iya, karena rancangannya itu di bab 2 itu merupakan kesimpulan dari rancangan aktualisasi aksi perubahan yang sudah diseminarkan di evaluasi Arabco. Ya, jadi kalau ada perubahan itu dianggap perbaikan dari rancangan. Gitu. Artinya bisa berkurang, bisa bertambah, Coach ya. Bisa berkurang, bisa bertambah. Begitu juga dengan stakeholder, ya. Ya, Oh Bapak gitu Ibu, ya. maksudnya gini, eh, tidak usah mempersulit diri sendiri. Kalau kira-kira stakeholder agak susah mendapatkan dukungan, sudah blacklist, apa namanya, gitu ya. Yang kalau yang Oh, kira-kira tidak terlalu penting-penting amat gitu. Misalnya gini, kita buat misalnya sekda, atau agak susah sih menghubungi sekda nih, gimana waktunya ada ya sudah, tidak usah dimasukkan sekda. ah, Iya. oke oke. Tapi Siap Pak. biasanya gini, kalau Pak Edwin Kalbi kan misalnya dari Lebong kan orang berapa itu bisa bisa rame-rame aja orang Lebong orang 6 ya, orang 6 ya. Apa orang Iya, orang iya 6. Coach. Jadi orang 6 Ah, ya janjian saya misalnya mau menghadap sekda gitu. Orang 6 sekaligus. Jadi sekda juga tidak keberatan sekali tamu. Jadi fotonya ya sendiri-sendiri. Nanti atau bukan jatuh ah. juga bisa foto sama-sama nanti gitu. Oh gitu. Siap Iya. siap Coach. Nah, berunding lah Oke. yang karena orang sedikit kan, mudah. Itu ada Iya. beberapa yang dari daerah lain seperti itu. Jadi ada ya atau ini atau kalau yang banyak ada 2 grup dia. Separuh dulu nanti. Karena ada juga dari PJ misalnya yang kalau ini ada juga yang dari bupati misalnya dukungan itu. Ya. Oke, Oh gitu walaupun Coach. beda Siap walaupun Coach. beda coach ya diajak sama-sama ya. Oke Oke. siap. Iya, Oke. gitu. Izin Terima Kalau kasih coach, Coach. Gitu. ya, izin coach. ya silakan Pak Jas, gimana Pak Jas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, izin coach, yang perlu kami pertanyakan, kami sudah beberapa hari ini berjalan untuk minta surat dukungan. Hmm. Saya itu ikut berpedoman dengan jejaring kerja saya. Jadi setiap ada yang tercantum di jejaring kerja itu saya minta surat dukungan, saya minta foto sama evidennya, Kut. Jadi alhamdulillah untuk kami Kabupaten Lahat tetap kompak. Hari ini kami tuntaskan ketemu Pak PJ Bupati. Alhamdulillah sudah ditandatangani, sudah Ada eh, ada fotonya ya, evidennya. videonya.
itu videonya sekali ikut dia bacakan Ya. mendukung serta Hmm. PKA Angkatan 3 Lubuk Linggau seperti itu, tapi tanda tangannya alhamdulillah semuanya ditandatangani. Ya, ya. Mungkin kami tinggal ke Pak Sekda. Yang perlu kami minta masukan dengan KUD itu kan kami setiap rapat ada daftar hadir. Jadi kami itu bingung KUD di bawahnya itu tanda tangan kami selaku aksi perubahan atau kepala dinas yang mengetahui di bawahnya itu kan biasanya kan kalau daftar hadir ada yang mengetahui tanda tangan di bawah untuk keabsahan kegiatan itu KUD. Kan karena judulnya itu kan itu rapat tim sehubungan dengan aksi perubahan Bapak kan? Iya Pak. Dan di mana Bapak Ibu peserta ini sebagai agen perubahannya, sebagai ketua tim kan? Iya, oke. Ya, oke. Ya bisa Berarti saja kita ketua yang tim aja. mengetahui di Yang situ di KUD ya. bawahnya ketua timnya, Pak. Ketua tim. Hmm. Ketua tim KUD ya. Ya, ketua tim. Ketua tim. Asal jangan SK timnya yang bikin Pak Jasuli sendiri nanda Iya. tangan. Ya. Kalau Ya. ketua tim, oke. Atau tadi saya sempat cerita saja dengan Bu Milda. Ada bimbingan Bu Milda, kata Bu Milda, dia yang jadi peserta, tapi ada yang hal-hal yang dia juga menandatangani, padahal itu kapasitas mentor katanya. Saya kayak surat dukungan katanya, apa itu? Oh ya. Ada itu Pak Milda cerita gitu. Eh, Pak Camat katanya, mungkin dia bingung cari siapa yang ini dukungan misalnya atau asisten tiga mungkin ya, tapi dia ke dia sendiri gitu. Nah, termasuk SK timnya itu. Oke. Terkait dengan media, aku kan di situ ada jejaring kerjanya kan ada peran media. Mungkin media ini akan kami libatkan pada saat sosialisasi dan simulasi mungkin ikut ke sekolah-sekolah. Ya, bagus itu Pak Jas. Jadi Ya. nanti kan ke sini. Di sini kan ada nih. Di kita share screen ya. Nah, yang di sini nah ini. Nah, nanti masukkan ke bab ini Pak Jas. Nih, ke bab 4 ini. Di bab 4 itu kan ada diseminasi dan publikasi. Ya. Nah, ini kan ada diseminasi dan publikasi nih. Di bab 4 ya. Nah, ini kan penutup ini. Nah, Ya. diseminasi dan publikasi. Dan ini juga kemarin menjadi catatan dari penguji di bimbingan saya itu. Bahwa gini katanya. Coba kita lihat. Mana tadi yang saya catat tadi ya. Bentar. Ya. Nah, di sini. Nah, ini kan. Nah, keberlanjutan katanya berbentuk bukti. Diseminasi juga seperti itu. Ya. Ya. Nah, jadi yang diminta itu bukti kan. Oke, jadi termasuk diseminasi. Misalnya gini, kalau kita ambil yang sini, ya kita langsung masuk ke bab ini ya. Kita belum kompetensi diri ya. Nah, masuk mata kuliah pilihan nanti saya jelaskan. Oke. Nah, termasuk sini dia Pak Jas. Nah, kegiatan bab 4-nya di diseminasi dan nah ini. Nah, ini kan dia kan masuk berita-berita online ini kan. Ya. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, kan kegiatan diseminasi kan. Nah, Ya, ini. Kut. Jadi yang kata penguji Bapak ini bukan hanya ini diseminasi itu kan kita menyampaikan ide kita gitu, mempromosikan ide kita. Ya. Nah, ternyata ada hal menarik juga dari penguji yang Bapak yang punya ini bahwa katanya dia diseminasinya dia langsung menghubungi langsung dia kepada ini. Ada keterangannya bersama dengan sekretaris kecamatan Pelepar ke kecamatan-kecamatan karena dia kan penanggulangan bencana ya ke kecamatan-kecamatan. Kemudian dan juga ada publikasinya yang di sini katanya. Nah, dia masuk ke berita online. Nah, berita media online ya. Nah, nanti Bapak-Ibu juga harus begitu. Masukkan berita online yang di mana ada screenshot, dimasukkan screenshot beritanya itu. Ya. Nah, ini screenshot beritanya. Ini Kut ya tambahan lagi Kut. Ini kan kami sekolah ini kan banyak Kut. Jadi nanti mungkin kami buat per zona. Per zona itu ditentukan salah satu titik kumpul mungkin di situ ada 300 SD yang harus kami sosialisasikan. Mungkin nanti kami akan letakkan itu di 6 zona. Zona atau gugus Pak kalau sekolah itu Pak? Zona. Gugus atau kami itu digabung kecamatan-kecamatan diletakkan di satu tempat seperti itu. Oh Jadi gitu bikin zona seperti itu dia. Ya. Di situ nanti mungkin harus ada daftar hadir juga Kut ya di sosialisasi. Ya, di daftar hadir. Daftar hadir ya. Undangan, daftar hadir sama eviden.
evidennya ya. Kalau Kalau bahasa bisa, Pak Jas ada materi juga dimasukkan. oh materi, ya Ke materi. Mungkin PowerPoint-nya kami nanti misalnya kan. melampirkan petunjuk penggunaan aplikasi itu, fitur Oh itu. ya, oke oke. Kayak tutorial ya. Iya, kayak tutorial seperti itu, Seperti Kut. tutorial. Mungkin Oke. disertai juga spanduk, Kut, ya, untuk Oh, eh, boleh. Tapi eviden di. supaya ini spanduknya juga mungkin untuk zona 1 samakan saja spanduknya. Ya, Kita spanduk bagi satu, dua Kut. gitu. Jadi Ya, satu judulnya spanduk kan. sekali sosialisasi, kan? Ya, misalnya sosialisasi penambahan fitur cekat apa tadi? Si cekat apa? Ini, Kut. Ini penambahan fitur untuk pengarsipan ijazah itu, Kut. SIM cekat, Ah, ya, SIM SIM cekat. cekat Di, ya, di penambahan fitur aplikasi pada SIM aplikasi cekat. SIM cekat. Ya, Nah, gitu sudah kami ya. siapkan itu, Kut. Dan Hmm. saya juga ditantang sama Hmm. mentor, Kut. Ketika simulasi, mentor saya akan ikut memonitor langsung ke sekolah, Kut. Ada Oh, beberapa titik nanti mungkin. oh ya bagus. Dan jangan lupa tuh didokumentasikan, Pak ya. Iya, itu mentor mentor saya itu Gun. Memang saya Ya, terus dipantau. Jadi beberapa hari ini saya menghadap terus Gun. Bagaimana implementasinya ke sekolah katanya kan. ya, jangan lupa didokumentasikan karena nanti itu akan apa namanya itu divideokan Pak. Nanti kan laporan itu kan ada berbentuk video kan? Ya, ada video Gun. Ya, Ya, kami nanti siapkan kan nanti laporan itu kan ada berbentuk disatukan video. dulu Gun. Nanti pas setiap step by step kegiatan nanti ada videonya masing-masing gitu. Nanti kan nanti di satu video masing-masing, nanti digabung videonya itu Ya, Pak. digabung jadi satu Gun. Digabung jadi Seperti yang video Gun laporan. kirim dengan kami waktu itu. Nanti akan kami buatkan video. Ya. Saya pernah Gun ngirim dengan kami. Ya betul. Ya, Ya. betul Pak. Jadi nanti dibuat video laporan. Jadi kemarin tuh bagus responnya. Jadi dari penguji peserta juga terbantu kan Pak Jas. Jadi nggak Ya, terlalu banyak ngomong, cukup tampilkan video ya, di itu bahan Kut. tayang itu. Jadi Ingin nggak, kami seperti itu. Mungkin kawan-kawan yang ya, lain juga sedang mempersiapkan nanti ah, langsung tayang saja, tinggal tambahan ya sedikit-sedikit. di PowerPoint dulu untuk Hmm. pengantarnya, kemudian nanti di pertengahan selipkan video, Hmm. putarkan video. Makanya video jangan lama. Mungkin sekitar 5 sampai 7 menit saja, singkat saja. Kemudian baru dibawanya buat yang bagian berikutnya. Misalnya kendala solusi, kemudian apalagi diseminasi dan publikasi dengan keberlanjutan. Nah, jadi buatlah videonya semenarik mungkin ya Pak ya. Oke, Buatlah Kut. videonya semenarik mungkin. Berarti nanti ada PowerPoint Kut ya pengantarnya sebelum Ya, kita. pengantar saja. Nah, ini contoh yang juga ini dia dari Marenim ya, contoh video. Suara Anim akan salah satu kabupaten Komering dan Kot dengan Dinas Kependudukan dan dengan pelayanan yang mudah cepat administrasi kependudukan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada profil dikasihkan Dirjen Dukcapil Kemendagri. 4. Konsultasi dengan Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan. 7. 8. Bagaimana ada di sini? Ini dikirim lagi Kut. Saya izin MSI Sekretaris Daerah Ini dikirim lagi Kut nanti di grup kami. Ya, perbandingan dengan yang kemarin Kut. dan ini mendukung program saya Edilanto tentang dan segera sesuai Harisman Effendi MSI para staf sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu. Ya. Oke Kut. Ya, Paham Kut. buat video ya. Ya. Mungkin itu saja Kut. Terima kasih. Assalamualaikum Sampaikan ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang saya tayangkan sekilas tadi itu termasuk outputnya dia membuat apa ya pemberian karena dia kabit pihak pemberian informasi administrasi kependudukan ya apa ya P-nya itu informasi administrasi kependudukan. Jadi dia membuat video membuat semacam aplikasi lah ya aplikasi tentang informasi kependudukan sekabupaten di 5 tahun terakhir. 4 tahun ya 2001 sampai 2021, 22, 23, 24. 4 tahun terakhir. Dan itu masuk ke Play Store. Itu ada nilai tambahnya bagi penguji. Jadi masuk ke Play Store dan bisa di-download. Saya juga sudah download, saya lihat. Ya, dan bisa dia tunjukkan pengujinya bisa dilihat di HP. Ketika penguji buka HP Play Store muncul yang itu tuh. Itu yang bikin nilai tambah di mata penguji yang Bapak ini tadi, yang dari Marenim tadi. Ya, yang Bapak ini tadi. Oke, gitu ya. Ya, jadi
Harus kelihatan before after dan outputnya apa. Output apa. Ya, oke. Ada lagi? Nanti kita untuk pertemuan berikutnya supaya tidak terlalu banyak, ya kita yang ini dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya, saya akan membahas tentang pengembangan kompetensi diri, keberlanjutan dengan mata pelatihan pilihan. Oke. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Paling seminggu lagi kita nge-zoom lagi gitu. Oke. Baik, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada, saya mau tanya progresnya dulu. Pak Jas Juli tadi sudah cerita progresnya, dia sudah sampai, sudah mendapatkan surat dukungan, kemudian rencana persiapan ke depannya Pak Jas Juli sudah merencanakan. Siap, Good. Silakan Ya. laporkan. Silakan Pak Edi. Gimana Pak Ya, Edi? mohon izin Pak untuk sebagai info progres yang dalam aksi perubahan kami. Yang pertama mungkin jangka pendek persiapan pembentukan tim karena kami tim efektif secara SK dan sebagainya sudah kami lewati. Sekarang kami direncanakan pelayanan itu sudah berjalan Pak. Pelayanan itu sudah berjalan karena tidak membuat aplikasi, hanya fitur melalui WA. Artinya masyarakat sudah secara beransur-ansur pemberitahuan secara lisan. Kami sudah mensosialisasikan itu. Nampaknya kan masyarakat kami pancing untuk tidak datang ke kantor kan. Nah, jadi pelayanan melalui digital ini masyarakat bisa berurusan dimanapun berada, di rumah kayak dimanapun bisa, sepanjang syaratnya itu memenuhi. Nah, progres kami yang kedua ini memasuki minggu yang ketiga, Pak. Tentunya kami akan launching, Pak. Akan launching, insya Allah nanti pimpinan yang akan meluncing kegiatan ini terlepas Pak Bupati ataupun Pak Sekda ataupun Pak Asisten, nantinya insya Allah kami di tanggal 2 nanti akan launching, Pak. Di hari Rabu itu akan launching kegiatan ini, karena insya Allah di Kabupaten Banjarmasin ini yang pertama mungkin Pak secara digitalnya. Nah, dengan harapan kami memohon juga selaku ikut atau pembimbing kami turut ikut dalam kegiatan itu secara Zoom Pak mungkin nantinya, dan sekaligus nanti mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada kus kami untuk memberikan masukan di dalam acara tersebut Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya terlepas masalah untuk dukungan, kami hari Senin kemarin secara berjenjang sudah mendapatkan dukungan baik kepada stakeholder yang terkait. Ada 2 yang stakeholder yang sudah memberikan secara video kepada kami, termasuk pimpinan atasan langsung kami Pak Sekda dan juga bersama dengan Pak Bupati. Dan kami bukan hanya mendapatkan dukungan bersama PKA, tetapi rekan-rekan kami yang PKP juga kami ajak untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan, Pak. Ya, betul. Ya, alhamdulillah foto yang kami kirim dengan Bapak itu tentu membuktikan ya, evidennya tidak itu. pakai uniform kita, Pak. Ya, itu hanya 8 orang, satunya lagi berhalangan hadir. Artinya ya, Pak Arwin kami ya, sudah melakukan. Kayaknya Pak Arwin ya, saya dengar. Pak Arwin, Pak. Ya, Pak Arwin lagi menghadiri, mewakili kepala dinas di kegiatan di provinsi. Jadi beliau berhalangan hadir. Hal tersebut sudah kami sampaikan dengan pimpinan karena beliau tidak hadir. Nah, tentunya Pak kami melalui tahapan selanjutnya ini implementasi dalam pelayanan masyarakat. Nah, ini yang akan kami perbanyak informasi-informasi kepada masyarakat. Baik itu melalui media sosial yang ada di kami ataupun nantinya, karena sebentar lagi juga Pak kami insya Allah hari Sabtu ini akan melaksanakan hari ulang tahun MUBA Pak. Nah, jadi hari ulang tahun MUBA ini kami juga mengangkat tema tentang pelayanan kepada masyarakat secara digital. Itu pun akan kami manfaatkan nantinya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu jadi nanti banyak yang kami rencana yang akan kami undang dalam launching nanti, Pak. Yang pertama tentunya yang menjadi tugas pokok dan fungsinya adalah pemerintah desa. Yang kedua nantinya kami akan mengundang yang berdasarkan tim efektif kami. Mungkin di situ juga ada media
juga LSM, dan juga mungkin pihak-pihak sekolah. Pada umumnya nantinya yang informasi ini tersebar sampai ke masyarakat yang paling bawah, Pak. Kami memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu nanti kami karena kami telat tadi dalam Zoom ini, Pak, karena menghadiri acara Mulut Nabi tadi, tentunya belangku daftar tadi yang capaian yang saya lihat tetapi tidak baca secara mendetail. Nanti kami mohon izin, Pak, untuk kopi contoh capaian tadi, Pak. Oke, ya silakan. Karena akan menjadi laporan nantinya, Pak. Nanti bisa untuk melanjut ke bab yang berikutnya ataupun item-item berikutnya. Oke. Nah, yang kedua, kami mengutip sedikit apa yang disampaikan Pak Romlan tadi, menanyakan dukungan dari stakeholder. Dukungan ini bisa berbentuk video, bisa berbentuk dokumen, ataupun secara tertulis. Nah, secara tertulis ini pun nantinya mungkin, Pak, karena di situ kan bisa dari organisasi, artinya kop organisasi yang akan berbicara. Siapapun pejabat yang akan menandatangan, yang penting kop itu bisa dipertanggungjawabkan, ada nomor, ada pejabat, ada stempel, dan ada nomor surat, Pak. Nah, artinya kalau kita tidak mendapatkan video dukungan, artinya kita akan mendapatkan secara surat secara tertulis. Nah, kecuali nanti individu masyarakat yang akan memberikan dukungan, artinya secara individu yang tidak punya kop, tidak punya nomor, dan tidak punya stempel. Nah, artinya kami bisakah, Pak, untuk memilih apakah kami sudah mendapatkan video, tidak perlu mendapatkan kembali secara dukungan secara tertulis, atau cukup hanya video yang kami tampilkan dalam dukungan, Pak, nantinya. Nah, itu jadi pertanyaan. Karena sangkutan kaitan dengan apa yang dipertanyakan Pak ini Romlan tadi kan. Kalau dua-dua kami tampilkan, apakah itu bisa diterima atau satu cukup diterima, Pak, maksud kami. Terima kasih, Pak. Mungkin sebagai informasi untuk kami semua, Pak. Oke. Untuk yang terakhir ya pilih satu saja, Pak. Kalau bisa dua-dua, dua-dua. Tapi kalau tidak bisa dua-dua, cukup satu, Pak. Kalau sudah ada video, ya sudah video saja. Gitu. Itu, Pak. Ya, Pak. Itu kan hanya pilihan, Yang penting ada bentuk dukungan. Jadi bentuk dukungan bisa berbentuk surat atau bisa juga berbentuk video. Nah, gitu Pak Edi ya. Siapa? Oke. Oke, ada lagi? Pak Masud, sabar Pak Mas. Pak Masud udah ngantuk ya. Pak Haji Nonton mikir aja apa dulu, Pak Coach. Haji? Nonton aja dulu Pak. Lah Ah, kangen sama kawan-kawan, lah kangen sama Pak Josuli, ya. Pak Edi. Udah nonton aja gitu. Bukan kangen dengan Pak Lawang, Pak Haji. Ay, ngapain itu? Pak Lawang lawan tabung kosong. Oke, baik. Kalau Pak Romlan sampai di mana progresnya Pak Romlan? Baik, Coach. Izin kemarin sudah saya sudah sampaikan ke Coach Ya. yang sesuai dengan milestone. Milestone pertamanya itu sampai penandatanganan tim efektif sudah kemarin kita sudah share ke Coach. Kemudian tadi Coach sampai kita rapat tim efektif membahas tentang apa-apa saja yang akan dimasukkan dalam Perbub. Tadi ada 3 poin penting tadi itu. Yang pertama kayaknya merubah. Saya kan merubah tentang kebijakan akuntansi, Perbub tentang kebijakan akuntansi. Yang ada itu kita rubah dengan pertimbangan kita mengganti total lampiran yang awalnya sesuai dengan PSAP, kita sesuaikan dengan akun neraca. Jadi memang rubah total untuk lampiran. Makanya salah satu alasan itulah maka kebijakan akuntansi yang lama kita ganti dengan yang baru. Poin yang kedua, kita merevisi, ada beberapa kebijakan yang kita revisi, kita sesuaikan dengan regulasi terbaru. Dan yang ketiga itu menambah kebijakan yang baru. Ada 2 yang kita tambah tadi di rapat yaitu masalah proporsi investasi sama konsesi jasa sesuai dengan PSAP 17 dan 18 SPSAP terbaru. Itu sampai sekarang rencana sih mulai besok
dan kedepannya kami coba menyusun batang tubuh dulu, kemudian lampiran pertamanya next 3 minggu ke depan insya Allah selesai kok untuk draftnya insya Allah. Kalau bisa sih dalam 2 minggu selesai. Kalau memang bisa berarti milestone-nya bisa maju Coach. Yang Ya, mula jangka pendeknya rencanakan ke draft ini. Kalau bisa sampai ke apa Coach? Sampai ke apa namanya ke Biro Hukum. atau ke harmonisasinya sudah sampai Ya kalau bisa sih sampai ke Biro Hukum melewati harmonisasi. Kalau bisa sih, harmonisasi kalau dulu memang ya. bisa tetapkan. Intinya mentor minta Desember sudah disahkan Coach karena untuk sebagai bahan apa namanya regulasi dalam penyusunan laporan keuangan 2024 ini gitu. Karena apa namanya properti investasi yang paling kita kejar sebenarnya dibanding yang lain karena kita ada apa namanya ada aset yang masuk ke dalam properti investasi yang akan disajikan di tahun 2024 ini. Makanya regulasinya harus memang kami kejar gitu. Harus diselesaikan di 2024. Itu kok sementara. Ya, Pak Romlan, nanti begini. Jadi kalau memang tidak bisa terkejar selama 2 bulan itu sampai disahkan Perbup, sampai draftnya sudah bisa. Tapi Pak Romlan ceritakan proses penyusunan draftnya itu, Pak ya. Oh ya siap. Ada FGD ada rencananya. Ada. Nanti sudah apa namanya draft jadi kita FGD, kita undang apa namanya inspektorat, kemudian kawan-kawan yang berhubungan langsung yang memang apa namanya kayak PU, kemudian kawan-kawan di aset. Nah, nanti kita coba diskusikan di sana gitu untuk memberi apa namanya menguji dan memberi masukan seandainya ada hal yang kurang atau yang perlu diperbaiki gitu. Oke. Dan jangan lupa evidennya Pak Romlan ya. Siap. Jadi ini ada saya contoh juga yang memang yang angkatan 2 kemarin, dia cuma sampai draft Perbup juga. Tapi kalau cuma batas ke bagian organisasi katanya. Ya. Padahal dari judulnya sudah jadi ya tidak dirubah sama penguji. Ini kan ada judul kan melalui peraturan bupati dia bikin Perbup. Tapi di jangka pendek dia cuma batas draft dan itu tidak jadi masalah. Ini kan melalui peraturan bupati. Tidak ada melalui pembuatan draft Perbup. Oh gitu. Iya. Siap. Nah, nanti dimasukkannya di jangka menengah, jangka panjang. Untuk jangka menengah dia pengesahan Perbup, jangka panjang dia implementasinya kan. Nah, di situ pada saat capaian diceritakannya proses-proses yang ada di milestone itu diceritakannya dengan eviden. Ya. Oke, kita buka. Siap. Jadi misalnya katanya ini masih kepemimpinan. Di mana ya? Oke, sebentar saya tadi waktu itu saya ingat waktu itu dia bercerita. Nah ini dari sini kan membangun komitmen stakeholder pertama kan, kok ada evidennya kan, dan maka saya tanyakan FGD tadi, termasuk dia ini membentuk tim efektif. Nah ini ada ininya kan evidennya, termasuk ada FGD juga ada evidennya dia buktikan. Nah ini kan ini rapat kerja tim. Nah ini ada FGD kan, di FGD. Oh iya. Dan ini ada evidennya dan juga ini ada paparan draft Perbupnya kan FGD rancangan Perbup gitu. Oke. Ya, oke. Siap. Ya, jadi di kegiatan jangka pendek akhirnya ini dia tersusunnya rancangan Perbup diserahkan ke bagian hukum. Jadi selesainya cuma sampai di bagian hukum, belum ke harmonisasi, belum juga ke Biro Hukum Provinsi kan, cuma batas ke bagian hukum di Kabupaten Bungo ini. Nah, gitu. Ya, jadi cuma sampai di situ. Dan itu ya tidak jadi masalah bagi penguji. Tidak jadi masalah. Ya, tidak masalah. Karena memang penguji juga paham kan, tidak mudah, tidak bisa 2 bulan. Iya betul. Itu kan. Nah, setidak-tidaknya yang dilihat di laporan aksi Perbup ini adalah prosesnya, Pak. Prosesnya. Ya, prosesnya. Bagaimana sih Pak Romlan itu proses dari revisi Perbup ya. Nah, dari revisi Perbup itu bagaimana mana nanti. Ya. Akan lebih bagus lagi nanti dievaluasi kegiatan evaluasi yang terakhir di laga pendek itu Pak Romlan bisa sandingkan ini Perbup yang lama dan ini Perbup di foto ya misalnya batang tubuh misalnya di batang tubuh yang lama ini belum ada ini yang baru sudah ada ini gitu hasil dari proses Pak Romlan dengan timnya menyusun Perbup itu dirancang.
Izin kita sudah ada mappingnya nih. Kita buat mapping Oh, mana mapping, saja yang mapping di berubah. awal, bukan di akhir. Di awal ya itu. Oh di awal, iya. Nanti Ya, Pak gambaran itu. Romlan mappingnya di awal. Iya. Ah. Nanti di akhir ketercapaian mapping itu apakah Oh 100%, ya siap, siap. apakah 100% atau ada perubahan gitu. Atau apa yang gitu. Apakah memang dari mapping itu tidak tercapai semua gitu. Nah, itulah makanya Siap. ada tahapan evaluasi monitoring dan evaluasi kegiatan itu. Gitu Pak Romlan. Iya. Oke, jadi tidak juga memaksakan diri Pak Ron. Tidak juga kita memaksakan diri harus harus kebut-kebutan harus selesai. Takutnya hasilnya tidak maksimal kan? Karena yang dinilai itu bukan outputnya tapi ke prosesnya yang dilihat. Prosesnya ya Iya siap. proses. Itu yang contoh saya tadi kan itu batas rancangan. Padahal judulnya sudah mengatakan bukan rancangan perbuk tapi langsung perbuk. Nah, karena apa? Karena kan ada tujuan menengah jangka pendek. Tidak mungkin rancangan panjang sampai jangka panjang jadi rancangan kan? Nah, gitu. Iya. Oke, Siap. gitu. Oke, terima kasih Coach. Ya, Pak Romlan itu termasuk yang rajin ya. Pak Romlan, Pak Jas, Pak Edwin, yang paling rajin Pak Edwin deh. Pak Edwin, Pak Jas, Pak Romlan itu termasuk rajin japri dengan saya setidak-tidaknya Terima setor kasih, Pak. eviden. Iya, setor eviden. Iya, Pak Erwin, Pak Jas, Pak Jas. Tadi saya dapat tadi dari Pak Jas, Pak Erwin tadi. Eh, Dia cuma paling dia memang coach saya sudah kegiatan efektif gitu paling atau coach sudah sampai situ. Jadi saya tahu perkembangannya. Oh, udah sampai ke situ gitu ya. Saya rencananya per minggu, Coach Oh, mau per minggu ya. dilaporkan. Dan tiap hari nanti, Coachnya bosan pula kan Oh, bacanya kan. ada. Udah, ya. Paling slow Dikumpulin dulu respon Pak atau Romlan, tidak direspon atau baru dikirim. dikasih jempol atau dikasih itu ya. Pak Ramlan, udah Siap, cuma Kak kasih Dwi. jempol 2, jempol 3, jempol 4. Tepuk salut itu tuh. Oh, salut. Iya, Habis jempolnya kalau diunjuk kali itu Pak Jas. ya. Setidaknya gitu ya. Termasuk Pak Jas juga hari ini juga cerita kami sudah rapat tim ada fotonya. Satu foto juga enggak apa-apa Pak ya. Saya jadi tahu saya. Kadang kadang penyelenggara itu bertanya ya. Dari BKPS yang bertanya, ini gimana nih kos bimbingannya sampai di mana? Karena BKPS juga tidak menginginkan peserta ini ada yang tidak lulus atau ditunda gitu. Iya, ya. Oke, gitu. Masih ada? Kalau tidak ada ya sudah selesai kita. Pak Masud dengan tuh nih kayak mau mau beradu dia. Mau ke peraduan dan beradu. Peraduan dan beradu tidur. Input agak Iya, Pak maksudnya Haji, agak lambat. Pak Haji itu agak selu-selu tapi ngegas kayak gitu Ya, Cak. tapi ngegas itu. Gerakan senyap deh. Us. Silakan Pak Say. Baik, agak terlambat masuk. Ada kerjaan yang ya sebelah kiri kanan ini Pak. Kalau tidak didatangi juga Oh, betul. namanya masyarakat juga. Oh iya betul itu. Terkait dengan progres, Alhamdulillah kalau untuk penulisan apa namanya tuh di laporan kami udah sampai ke bab 3 membangun apa sampai ke diseminasi tadi kayaknya Pak sudah kami coba sampai di situ. Beberapa dividen terkait dengan konsultasi sama mentor dan sebagainya udah kami masukin juga. Hmm. Cuman untuk melaporkan kegiatan progres mungkin tidak tiap hari, paling per minggu lah akan kami sampaikan. Progres kami hampir sama Pak Jasuli. Kemana Pak Jasuli berangkat, kami pun ikut sebenarnya ada Oh di gitu. sana, Pak. Sepaket ya. Sepaket. Karena Karena satu kebetulan motor kan enak. betul, hari ini saja saya dapat mungkin 2 SKS dengan mentor, Pak, hari ini. Kalau Hmm. waktu pertama sama Pak Jasuli menghadap itu sekitar 3 SKS lah mata kuliah itu, Pak. Cuman hari ini karena saya sendiri tadi ngadap konsultasi lagi terkait minta dukungan dividen baik dukungan secara tertulis maupun video itu sudah kami lakukan tadi langsung. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau di luar perkiraan kita juga. Maunya beliau itu tadi Pak, kami juga kan setelah sebelum surat dasar tadi mungkin Pak Jasa sudah cerita nggak ada Pak Bupati, alhamdulillah dapat dukungan penuh dari Pak Bupati terkait dengan aksi perubahan yang kami lakukan. Maunya Pak mentor kami tadi Pak, khusus untuk yang kebudayaan Aksara Ulu ini, beliau menggadaikan ada gaung yang agak gongnya agak besar Pak.
Jadi Mm. harus sampai ke Pak Bupati memberikan support bersama seluruh mungkin kepala OPD, mungkin kepala-kepala instansi vertikal. Mungkin nanti akan ada tambahan di ini Pak, di Laten itu Pak. Mungkin akan ada tambahan kalau kemarin itu hanya kepala-kepala OPD, instansi vertikal. Sesuai juga dengan arahan dari penguji kemarin, minta juga tambahan dukungan kepada ketua adat Kabupaten Lahat dengan penggiat dan pemerhati budaya di Kabupaten Lahat. Itu sudah kami masukkan. Eh, nah, saya minta arahan dari coach juga, apakah perlu pada saat kami membuat laporan ini kami tambahkan narasi tambahan dukungan itu, apa perlu kami sampaikan kalau kemarin hanya dukungan di latihan hanya 1, 2, 3 setelah mendapatkan arahan setelah kita seminar kan ada dari penguji untuk menambahkan unsur-unsur lain sebagai penguat itu. Nanti mohon petunjuknya, mohon arahan dari coach. Kemudian eh, kami tadi sudah ngadap mentor itu dia, padahal Pak kami itu sampai sebatas pembuatan apa namanya digitalisasi font itu nanti akan kami sosialisasikan. Belum kalau secara jangka menengah dan jangka panjang belum bisa kami lepaskan langsung kepada pihak ketiga. Artinya kepada pengembang yang kami ajak sebagai tim efektif kami, haknya itu nanti sampai kemana mereka membantu untuk. Khawatirnya gini Pak, pengembang atau pembuat yang tim efektif kami kalau sudah dibuatkan font ini, kalau sudah dilepaskan benar jadi komersil. Nah, di itu mungkin akan kami masukkan nanti ke jangka menengah, mungkin melalui dana mungkin eh, pendanaan yang ada di Dinas Pendidikan, mungkin akan kita beli hak paten itu sehingga benar-benar menjadi haknya Kabupaten Lahat. Mungkin itu kami mohon arahan terkait dengan penambahan stakeholder lah, katakanlah stakeholder itu tadi. Mungkin ini Pak yang bisa kami sampaikan terkait dengan progres kegiatan untuk penyusunan tim efektif, kemudian rapat dan lain sebagainya itu sudah kami laksanakan. Terima kasih Pak, mohon arahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Saihul. Jadi Pak Saihul nanti untuk yang penambahan itu nanti masukkan ke tadi yang saya contohkan tadi. Tadi kan ada perpindahan. Nah, yang Pak Saihul ada penambahan Ya, disandingkan, before after-nya disandingkan, ya. oh ya siap, Oh, itu siap. itu. Jadi bisa dimasukkan ke yang untuk deskripsi kepemimpinannya. Ada kan poin Ya, oh ya 4 Pak, atau poin 1 di bagian bab 3. Nah, itu ya. siap. Ya, nanti disandingkan di situ, bisa disandingkan di situ. Untuk masalah kegiatan, ya itu bisa saja ditambahkan. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi ya? Pak Pak Edwin tadi kan nanyakan tentang perubahan kegiatan ya langsung saja masukkan ke rancangan ya di resume rancangan di bab 2. Nah, gitu. Ya. Nanti jadi tuh Baik, Pak. itu untuk jangka pendek ini masih di kalangan terbatas gitu penggunaannya Pak Saihul ya. Fontnya itu. Betul, Pak. Rencana kami akan membuat sampel, Pak. Jadi satu SD, satu SMP memang nanti kalau sudah kami launching, soft launchingnya memang mereka benar-benar sudah menggunakan itu, Pak. Jadi jangka pendeknya kami gunakan cuma satu SD dulu sama satu SMP, Pak. Karena kami mengikuti perkembangan dengan yang apa namanya itu PKN-nya Kepala Dinas kami terkait dengan pelestarian aksara Ulu ini menjadi pembelajaran kearifan lokal di sekolah, Pak. Jadi jangan terbenturan di sana. Sementara mereka memang sudah melaksanakan pembelajaran tersebut menjadi kokurikuler. Nah, kami ingin menjadikan ini paling tidak di sekolah tersebut eh, ada perubahan terutama untuk papan nama sekolah. Itu yang agak jangka pendek yang akan kami lakukan, Pak. Karena selama ini mereka kalau di sekolah dan guru-gurunya sudah memahami cara penulisan aksara Huruf. Cuman di sekolahan secara bentuk real nyata seperti di nama bangunan, nama ruang kelas, mungkin di kantor kita di Dinas Pendidikan juga itu belum Belum. ada. Belum ada sama sekali, Pak. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lah saja belum ada itu, Pak. Jadi target saya jangka pendek itu sudah harus ada. eh, Paling tidak sudah berbentuk digital, berarti di bawah tulisan Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Lahan sudah ada huruf huruf aksara ulunya itu minimal di situ. Kemudian nama-nama jalan
sudah saya harus walaupun tidak banyak sudah harus ada. Kemudian juga name tag juga itu juga harus sudah ada. Mungkin itu Pak jangka pendek yang akan kami lakukan. Nah, kemarin juga ada temuan juga dari penguji ya di angkatan 2 itu bahwa akan lebih bagus katanya kalau inovasi yang Bapak Ibu lakukan itu ada regulasi yang mendukung, ya. Siap Pak. Nah, jadi kalau Siap. untuk Pak Saihul mungkin usahakan misalnya paling tidak bisa enggak itu kepala dinas itu memberikan apa ya instruksi atau biar sekolah itu memasukkan aksara hulu di penamaan kelas, penamaan apa, laboratorium gitu. Siap. Bisa Nah, Pak. jadi Jadi regulasinya mungkin mohon tidak usah yang tinggi dulu ke Perbub atau SK Bupati, cukup dari kepala siap. dinas. Karena kalau untuk kepala dinas kan biasanya sudah kuat itu untuk sekolah-sekolah Siap. SD, Siap. SMP kan, iya nggak? Siap Pak. Ah, Jadi sebagai informasi Pak, memang sebelum kami melaksanakan ini, sebenarnya sosialisasi dengan BIMTEK sudah kami lakukan. Kebetulan kemarin Pak Bupati PJ yang lama memang sudah intens dengan ini, dengan mengeluarkan pertama surat apa namanya itu edaran terkait dengan penggunaan aksara ulu. Kemudian juga sudah ada SK tim percepatan penggunaan aksara ulu di sekolahan, di publik dengan yang sudah ada. Kebetulan kami di bidang kebudayaan ini ditunjuk sebagai sekretaris untuk tim percepatan penggunaan aksara ulu itu. Dan alhamdulillah Pak terkait dengan regulasi itu sudah sampai Perbub. Kemarin pas kita ke Perbub sudah sampai harmonisasi dan udah selesai, siap ditandatangani oleh Pak Bupati. Kemarin waktu kita masih di Lubuk Linggau, kebetulan Pak Mentor kita, Pak Asisten 1 itu yang hadir ke bagian Kemkumham di provinsi untuk hadir harmonisasi itu. Nah, terkait dengan ini juga untuk penguatan kami akan berkolaborasi nanti karena yang akan kami ambil ini Pak SD sama SMP. Kebetulan di PK ini ada juga Kabid SD-nya. Itu kan kami arahan dari beliau juga. Tetap untuk penguatan penggunaan itu di sekolah, kami tidak terlepas koordinasi dan konsultasi dengan Kabid SD dan Kabid SMP. Makanya sebagai tim efektif pendukung kita adalah bidang SD dan bidang SMP untuk mendukung terlaksananya aksi perubahan ini. Kemudian untuk kepala dinas, insya Allah walaupun sekarang posisinya masih PLH, mungkin nanti akan kami buatkan regulasi sehingga benar-benar pelaksanaan penggunaan aksara ulu ini dapat terlaksana semacam instruksi lah, katakanlah Pak, mungkin boleh. ya semacam instruksi untuk penggunaan aksara ulu benar-benar dilaksanakan di sekolah. Mungkin itu Pak informasi sebentar. Iya, betul. Ya Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau bisa ada regulasi yang mendukung itu ya. Nah, Siap. oke itu. Sebenarnya saya mau bicara tentang keberlanjutan destinasi teman-teman, tapi udah malam. Nanti kita ketemu lagi lah nanti Siap. kita janjian ya. Oke. Terima Nah, kasih Pak. itu untuk yang tadi siapa tadi yang publikasi tadi? Ya Pak Saiful lah tadi ya. Akan launching apa siapa tadi? Nah, itu nanti akan Ya. Pak Saiful masukkan ke yang bab 4 tentang diseminasi dan publikasi. Kalau bisa Pak Saiful nanti dan usahakan bisa itu mengundang media online saja enggak apa-apa. Oh gitu siap Pak. Nah, jadi biar nanti beritanya masuk dan nanti di screenshot untuk di eviden di laporan. Nah, Siap Pak. Siap. ya. Jadi Kebetulan kalau memang susah mengundang media online, media sosial juga bisa. ya, Instagram kebetulan atau kita apa. ada Pak, kita ada penggiat dan pemerhati budaya. Kebetulan itu ada Pak Marion Rematik. Beliau yang intens mengabarkan kalau ada terkait dengan perkembangan kebudayaan, baik itu yang lain-lain, termasuk juga aksara ulu yang telah kami laksanakan sosialisasi dan BIMTEK itu sudah dimasukkan ke koran baik lokal maupun nasional itu Pak. Insya Allah nanti bisa kami siap. Kami akan Ya. melibatkan mereka. Ya. Ya. Oke, udah Pak Haji Mas sudah ngantuk nih antum. Kode. Pak Haji Mas'ud. Kode. Iya. Oke, gitu ya Pak Pak. Edwin. Ya, jadi itu tadi regulasi, kemudian publikasinya juga, ya. Oke, ya. Dan jangan lupa tadi saya ingatkan di setiap kegiatan siapkan evidennya, karena itu yang penting ya, ya, yang penting. Dan juga nanti di laporan eviden itu kan di bab kan di screenshot misalnya SK. Nah pada saat ke Linggau nanti dimasukkan di laporan di dokumennya, misalnya SK tim misalnya kan, atau yang kata Pak Jas Juli tadi kan. Rapat, daftar hadir gitu kan atau notulen itu untuk dilaporkan kan tetap dipoto dulu nanti di
di bab 4, di bab 3 itu dipoto nanti dimasukkan sebagai epiden. Nanti yang dokumen asli tetap di bawah, tetap dilampirkan di bawahnya itu. Oke. Satu lagi Pak, izin Pak, Ya. saya lihat di contoh laporan aksi perubahan kan banyak logo-logo yang dipakai itu kan di petunjuk memang ada logo di depannya itu logo Kota Lubuk Linggau sama logo pemerintah daerah. Nah, yang di dalamnya itu Pak, di dalamnya kan banyak juga di lembar itu kan ada yang menuliskan logo, ada yang BKPSDM, apa ada lambang LAN, apa segala macam itu, ada petunjuknya nggak kira-kira Pak? Apa cukup polos saja atau memang kreasi dari kami peserta itu Pak? Ya, Termasuk cover, kalau lain-lain karena gitu. di buku aturan yang dikeluarkan itu kan tidak tercantum bahwa harus bagaimana tidak ada rasanya. Coba dilihat di buku panduan yang Betul, yang di itu kan. betul. Nah, artinya kalau memang tidak ada yang mengatur seperti itu ya itu tadi seperti yang solusi apa opsi yang dikatakan Pak Sayul terakhir tadi ya kreasinya gitu. Gitu, kreasi. Ya, Saya izin Pak, tadi yang seperti Bapak tampilkan sebentar petunjuk tadi kan kelihatan ada yang halamannya pakai kotak, sementara di petunjuk halamannya itu ada yang di angkatan 2 tadi izin Pak. Itu tadi saya pernah selintas saya lihat gitu loh. yang gini tadi ya, yang ini ya. Nah, tadi Pak. Yang Yang di kayaknya tadi ya. Pak, izin yang di ya coba Pak. Ah, ini. Ya, ini kan ada model, nah, ini Pak, ada yang logonya ini ada logo LAN atau Ya, bisa kami berkreasi sendiri untuk yang di halaman depan BKPSDM-nya seperti gini. ya, bisa, bisa, bisa. Ah, ah. Oke, Nah, baik. Yang di bawah nah, Pak, izin Pak, di halaman Pak. oh yang di halaman. Oh yang di halaman yang Ya, dikasih ini ya, kayak ini kan. oke. Nah, gitu. Ada Ah, yang di atas gitu. Nah, ada itu yang apa? ada footernya, footnote-nya ya. Betul Pak. Apakah? Oh, Ah, ya. ah. Terus yang di halaman bawah lagi, izin Pak, di bab 1, bab 2 tadi, izin. Oh yang ini, ada ini di. Bapak, izin lagi Pak. Nah, ini bab satunya. Saya tadi ada yang lihat ada yang kotak-kotak atau gimana atau memang bisa kami kreasi atau memang ada petunjuk seperti gitu, Pak? Oh Gimana itu, enggak, ini Pak? cuma kreasi Pak. Yang Baik. kota-kota yang Nah, mana Pak? berarti kan eh, termasuk juga yang wordmark di belakangnya itu, Pak ya. Iya, Boleh kami kan watermark, ada iya tulisan watermark. PKA, Iya ini. watermark itu, Pak. Ada yang Ah, logo Pemda kita atau apa atau logo dinas atau apa nama namanya? seperti itu ya. Ya. Betul, apa gimana itu, Pak? Ah. Kalau saran saya ya silakan berkreasi, tapi kalau bisa untuk setiap halaman tidak usah dikasih watermark logo logo pemerintahan baik Belinggau maupun misalnya Lahat atau mana. Ya, Baik, apa cukup seperti ini? Ini kan contohnya PKA doa ya, Pak ya? ya Yaitu di mana watermark itu. PK2 ya. Tapi yang Nah, peserta cuma yang ini yang bikin seperti itu, yang si peserta ini. Yang peserta lain enggak, yang peserta lain bentuknya oh, ya ini kan dari Word juga ini kan. Cuma ditambah betul. footer kan, tambah header kayak O- gini kan tambah header itu aja. Oke, oke. Oke. Watermarknya juga kan dia permanen kan cukup sekali kan untuk berikutnya nyusul kan. Baik, Pak. Nanti khawatirnya kami terlalu banyak kreatif kami Nah, penilaiannya ini nanti ya, bukan itu. enggak termasuk Oke, dia, enggak baik. termasuk. Jadi jadi Pak, siap. Ini juga ini Pak Pak Sai. Ini juga apa namanya Baik. ya? Ini juga dia simple. Ini kan tidak terlalu rame. Kalau terlalu rame mungkin ya bisa jadi dikritik. Baik. Simple kan cuma ada seperti ini kan. Oke, Pak. Gitu. Ya kayak gini ya. Ada yang polos tadi kan saya contohkan tadi ada yang polos tadi ya. Ini polos kan? Oh ada juga ya. Ada headernya juga ya. Ya. Baik. Beda-beda lagi dia headernya ini, footernya ini gitu kan. Nah, footernya laporan hasil perubahan kerja organisasi dengan halaman ya. Ini Oke, juga Pak. sederhana Siap. kan, simple-simple saja kan. Ya, ada Ya. juga yang polos. Tapi untuk Oke, di dapat masukan depannya ini ya ada kalau kata-kata di terpilih itu, Pak. yang Ini mana? udah masukan ini terpilih. Nah, saya cuma memerahkan saja berarti tidak apa-apa ditulis kata terpilih di situ, Pak ya. Yang mana itu? Untuk isu strategis, ini kan bentuk isu strategis yang Oh ya, diambil. sebenarnya isu Boleh, Pak ya? prioritas sama saja. Isu Oh, ya, prioritas sudah. atau isu terpilih. Oke, Maksudnya itu. siap, siap, siap. Siap. Kalau untuk sampul kan dia berkreasi. Oke, biar ya. Ah. Tidak mesti dominan, Pak. Tadi khawatirnya salah penempatan warna juga khawatir salah juga, Pak. Nah. Kalau Enggak kita ya, Pak ya? tidak kayaknya belum ada aturan yang kaku yang harus ya. Oke, baik. Ya, ya. Oke, Oke, itu Pak. gitu ya. Makasih. Oke. Ya, Pak Johan. Nak nyapa Pak Johan di sini lupa. Iya. Nah, nanti Pak Johan kan juga dinas pendidikan, bisa lah nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak. Iya, slow kawan kita nih, Pak. Iya, bisa, Pak. Ya. Ya gerakannya senyap Pak, gerakan senyap ya.
Wih, Gerakan-gerakan buat Pak Cam, Pak Namun Camat ada ini Mas Thomasnya juga anu terus dia ini, eksis terus beliau ini. Iya, siap. Akan bawa tanah Pak tadi. Edi. Pak Wow. Jasuli. Oke Bapak Ibu ya, saya rasa cukup. Nanti Jadwal kelas Ringau. nanti untuk Zoom lagi tetap saya tanya progresnya, termasuk juga tolong diingatkan kalau saya lupa tentang pengembangan strategi pengembangan kompetensi yang belum, keterkaitan mata pelatihan pilihan, diseminasi dan Betul, Pak. publikasi, banyak sekali yang belum. Bagian terakhir nanti rangkuman eksekutif, nanti kan ada rangkuman eksekutif. Ya. Oke. Pak. Oke, siap Coach. Kami Oke. coba-coba dulu susun Coach. Oh ya. Boleh nanti untuk Ya. yang Zoom berikutnya boleh kalau misalnya Bapak-bapak ini mau menampilkan draft awalnya boleh enggak apa-apa. Ini bab Oke. 1 saya gitu. Ini Siap. bab 2 gitu ya. Oke, Pak. Ada waktu siap, Pak. Oke, kalau begitu. Terima kasih Siap, Coach. Bapak-bapak ya. Oke, Ya, Coach. kasih banyak, Pak. Aji masuk sudah Terima dari kasih tadi Coach tuh. atas Ngantuk bimbingannya. berat deh. Ya. Iya. Sehat Mohon terus, maaf Coach. kawan-kawan, masuknya agak Sehat terlambat terus, di Coach. malam ini. Alhamdulillah, insya Allah. Nanti gini, nanti saya masukkan ke YouTube, silakan ditonton saja nanti saya rekamin ya. Wih. Ya, Wah, kami siap. tunggu Terima kasih, videonya. Coach. Bisa Ya, untuk lihat, Pak. pembelajaran Coach. lagi kalau mau lagi. Baik, Dan juga terima itu kasih. bisa masuk ini tuh, bisa masuk untuk Epiden. Nanti kan begitu ditonton, Oh iya. di screenshot kan yang foto rame-rame, screenshot gitu ya. Boleh. Ya kan? Siap Coach. Nggak harus screenshot Zoom ini, Zoom dari YouTube Ya. juga bisa, enggak apa-apa. Saya. Itu Ya, bisa baik, dimainkan baik. itu. Tapi pakarnya itu IT. Jadi Ya. screenshot di crop gitu ya, bisa jadi. Oke? Siap, Pak. Ya, Oke. Pak. Siap Coach. Oke, Baik, Pak. Bapak-bapak, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak. selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan besok segar kembali. Sama-sama, Sama-sama, Pak. Amin. Assalamualaikum Coach. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Langsung Zoom-nya ya. wabarakatuh. Oke.